warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat sekalian yang Wakil Kepala Senat Madura Bakti Gorontalo, teman-teman PAMO, karyawan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Yang Kuasa. Alhamdulillah setelah 2 bulan lebih kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di SMA Terpadu Bakti Gorontalo. Hari ini insya Allah bersama dengan para orang tua kita mendiskusikan beberapa item berkenaan dengan kondisi pembelajaran yang ada di Padwira Bakti Gorontalo, khususnya menyampaikan hasil pertemuan antara pihak sekolah SMA Terpadu Bakti Gorontalo dan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah tadi jam 9 kami sudah merapat ke kantor beliau dan sekitar 20 sampai 30 menit kami berada di ruangan beliau mendiskusikan tentang persoalan aktivitas pembelajaran yang ada di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Sebelumnya kami sampaikan laporan pada Bapak dan Ibu sekalian bahwa alhamdulillah hingga saat ini ada 261 yang tercatat di kami taruna-taruni yang ada di kampus SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah kami sampaikan ke Bapak Ibu dan orang tua masalah penjadwalan kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondisi kesehatan anak-anak secara menyeluruh ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada beberapa anak yang kami rawat di klinik, anak-anak yang dirawat di klinik sebagaimana yang kami sampaikan pada orang tua, mereka batuk sedikit, mereka panas sedikit, itu langsung karantina di yang telah disiapkan. Alhamdulillah kondisi sistem imun anak-anak sudah 2 bulan ini sudah dapat menyesuaikan diri dan anak-anak yang berada di klinik ini yang terakhir tadi kami cek adalah anak-anak yang kemarin minta izin karena ada orang tua mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit, dan anak yang bersangkutan harus melihat langsung kondisi orang tua, maka mereka kami izinkan dan mereka kembali. Pada saat mereka kembali, mereka masih menjalani masa karantina. Sampai saat tadi kami cek itu mereka masih ada di klinik. Jadi di klinik itu jumlah anak-anak tinggal sedikit. Awalnya banyak yang siswa catar-catari atau yang pratama, tapi alhamdulillah dengan itu anak-anak kita yang catar-catari dan atau pratama itu mereka sudah dapat menyusun diri dengan cepat, termasuk yang hasil evaluasi kami terhadap beberapa item pendidikan yang kita lakukan di SMA Terpadu Bakti Gorontalo khusus untuk catar-catari atau taruna-taruni pratama ini udah berjalan dengan baik. Kemarin termasuk quick respon anak-anak ketika menghadapi persoalan ini juga sudah mulai nampak walaupun belum terbentuk dengan sangat sempurna. Tapi ini udah mulai nampak di kalangan. Demikian juga hubungan antara kakak dengan adik ini juga sudah mulai menguat di antara anak-anak kita sehingga pertemanan, persahabatan antara kakak dengan adik di SMA Terpadu Bakti Gorontalo hasil pantauan dan evaluasi kami di hari terakhir alhamdulillah sudah mulai terbina dengan baik. Walaupun kemarin sempat ada kejadian sesama angkatan, ini sempat ada beberapa
hal yang terjadi di antara mereka, tetapi itu adalah hal yang biasa terjadi kepada anak-anak ketika pertemanan dan persahabatan sesama angkatan itu belum kuat, sehingga kemampuan mereka untuk menerima orang lain, apalagi orang yang berbeda dengan mereka ini belum terbina dengan kuat. Alhamdulillah, hal ini juga kami jadikan sebagai sarana media pembelajaran buat anak-anak kita, sehingga insya Allah dengan pembelajaran real yang pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan ini semakin membentuk mereka menjadi lebih baik ke depan, bagaimana menghadapi orang yang berbeda, termasuk orang yang kita tidak sukai dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan bagaimana kita menekan keinginan-keinginan besar kita dan termasuk keinginan kecil kita untuk mengalah demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Alhamdulillah ini sudah kemarin ada beberapa orang yang cemberut. Alhamdulillah sampai kemarin kami cek yang bersangkutan sudah bergabung dan sudah bergembira, ceria bersama teman-teman yang menurut si anak itu tidak sayang kepadanya. Ini sudah berangsur mulai bagus, dan insya Allah kondisi terakhir anak dalam keadaan baik. Bapak Ibu, para orang tua yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini tadi juga kami sudah pertemuan dengan teman-teman berkenaan dengan beberapa pertemuan dan komunikasi yang kami bina dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, dan tadi siang kami merapat langsung menghadap pada beliau, dan pada tadi pagi jam 9 itu ada beberapa hal yang kita sepakati bersama dalam rangka menjaga stabilitas yang ada di Provinsi Gorontalo, dan termasuk dengan kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua bahwa sampai saat ini kami belum diberikan izin oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjalankan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi dia sudah menyampaikan ke pemerintah dalam Dinas Pendidikan alasan kami ketika bersama dengan orang tua dan anak-anak mengambil inisiasi melakukan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah selama beberapa pekan ini pemerintah Provinsi Gorontalo memberi ruang pada kita untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran tatap muka, dan terakhir tadi kami diminta untuk segera melakukan pembelajaran yang dilaksanakan secara online di rumah orang tua. Ini tadi sudah ditegaskan oleh Kepala Dinas. Kami mencoba untuk menyelesaikan waktu sampai 3 bulan, sampai masa basis catar-catar ini bisa berakhir. Tapi tadi Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi ada dan perkembangan yang ada di Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas memohon pada kita pengertian dan kerjasama agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan secara online. Jadi kami berada di sekolah dan di rumah, dan anak-anak kita nanti akan belajar di rumah. Dan ini akan dilaksanakan proses ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis, akan difasilitasi oleh Kepala Dinas proses pengembalian, pemulangan taruna-taruni ke rumah secara bertahap. Jadi insya Allah sudah ini setelah kami diskusi dengan orang tua pada rapat ini, maka kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan anak-anak akan kembali ke rumah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran
kita akan lakukan secara bertahap. Tadi dengan Pak Kadis itu kami sampaikan ke para orang tua bahwa insya Allah rapid antigen itu nanti akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi nanti insya Allah tim kesehatan akan datang di sekolah dan anak-anak yang akan kembali ke rumah itu akan dirapid di sekolah. Kalau dia non reaktif berarti bisa kembali ke rumah, dan kalau dia reaktif maka akan dilanjutkan dengan swab yang juga akan dilaksanakan di sekolah. Kalau swabnya negatif berarti diizinkan untuk kembali ke rumah, dan jika swabnya positif maka mereka masih mengikuti karantina di Wirabakti. Jadi itu yang kami sepakati dengan kepala dinas, dan insya Allah secara bertahap rapid itu kami akan laksanakan pada hari Kamis insya Allah. Hari Kamis kita akan rapid, dan anak-anak itu insya Allah satu hari ini kami akan melakukan pembekalan kepada taruna-taruni apa dan bagaimana mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, termasuk penguatan karakter mereka, termasuk amalan-amalan mereka ini 1-2 hari kami akan lakukan, dan insya Allah beberapa format juga kami akan siapkan, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu selaku orang tua. Dan pada kesempatan ini kami membuka ruang kepada orang tua untuk menyampaikan pendapat. Sebenarnya kami akan menyiapkan semacam form untuk Bapak Ibu untuk melakukan memberikan pendapat, tetapi sebelum form itu kami bagi ke orang tua, kami merasa perlu untuk melakukan pertemuan pada hari ini karena waktu yang diberikan kepada kita orang tua pada sekolah ini sangat terbatas ya. Diharapkan pada pekan ini sudah ada proses itu yang kita sepakati dengan para orang tua. Mungkin ini pengantar yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan semoga kami tetap komitmen Bapak Ibu sekalian. Tadi di hadapan Kepala Dinas itu kami sampaikan pada Kepala Dinas ketika ada yang seperti kami melakukan tidak taat begitu. Kami sudah sampaikan bahwa apa yang sebenarnya cari. Jadi kalau cuma berpikir tentang diri kami secara pribadi mungkin selesai, tapi sebagai seorang pendidik kami tidak bisa membiarkan anak-anak kami tidak belajar dengan efektif, dan kami tidak bisa membiarkan anak-anak kami tidak terawasi dengan baik di bawah bimbingan kami. Dan itu adalah fokus utama kami, sehingga kami mengizinkan kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo walaupun izin prinsip dari daerah belum dikeluarkan. Jadi ini bukan persoalan kami berani atau tidak berani, tapi ini adalah panggilan jiwa kami sebagai seorang pendidik yang harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak dan amanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada kami untuk bisa membimbing anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Jadi itu kami sudah tegaskan ke Kepala Dinas, dan kami berharap dapat memahami posisi kami, posisi orang tua dan posisi anak-anak sekalian yang berkeinginan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Mungkin ini pengantar dari kami Bapak Ibu sekalian. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpendapat tentang bagaimana kita sesudah ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan ke Pak Melki selaku Kasih Humas di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Terima kasih. Ya, terima kasih Kepala Sekolah. Demikian tadi pengantar dari Kepala Sekolah. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Silakan. Menyampaikan.
Silakan. Bisa raise hand Bapak Ibu. Ya, dengan cara raise hand ya, kita mengangkat tangan saja. Ada tanda tangan yang di atas ya, bisa di. Ya, dipersilakan Ibu Dwi Ayuni Grum. Itu Ibu Marni itu Pak Melki. Silakan hidupkan mikrofonnya Ibu Marni. Oh, Ibu Marni ya. Ayo Ibu Marni. Dihidupkan mikrofonnya. Ya, kita lanjut saja dulu ke Bapak Yahya Nusa. Bapak Yahya Nusa silakan hidupkan mikrofonnya. Ya. Pak, terima kasih. Mohon izin kedengaran suara saya? Ya, silakan Pak Yahya, bisa. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kepsek dan seluruh guru-guru SMA Wirabakti. Sebenarnya saya sangat terharu sekali mendengar apa yang disampaikan Pak Kepsek tadi, karena saya lihat Pak Kepsek cukup berbicara dengan suara hati yang paling dalam sebenarnya. Saya mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Kepsek bahwa anak-anak kan kalau mau rapid itu kan nanti hari Kamis nih Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan, apakah bisa kalau misalnya begitu ada keputusan kalau memang harus kembali ke rumah masing-masing, yang kemudian anak kami jemput, nanti kami akan rapid di luar. Kebetulan anak kami kan harus melalui pesawat, mau tidak mau kan tetap rapid juga Pak. Ya, yang kebetulan mungkin dalam waktu 1 hari 2 hari ini mau tidak mau kami harus membeli cepat tiket, sehingga paling tidak besok kami harus rapid. Nanti kalau menunggu hari Kamis, kelihatannya kami akan terlambat juga, akan kembali ke Papua Pak, seperti itu. Apakah bisa kami jemput sebelum direpit Pak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab saja Pak Kepsek. Baik, terima kasih Pak Yahya. Tadi komunikasi kami dengan Kepala Dinas adalah anak-anak yang harus berangkat dengan pesawat itu mereka akan segera direpit ketika sudah ada kepastian tiket, Pak. Jadi karena waktu rapid itu tadi disampaikan hanya 3 hari, oleh karena itu ketika sudah ada kepastian kita akan segera rapid. Yang kedua, jika ada Bapak Ibu selaku orang tua yang bersedia untuk bisa melakukan rapid secara mandiri, saya juga silahkan, hanya mohon segera disampaikan di kami, karena kami akan memberikan pembekalan pada anak-anak kita sebelum mereka akan kembali ke rumah, sehingga hubungan yang kuat antara anak-anak dengan kami itu terjalin dengan kuat ya. Jadi itu yang kami mohon pada orang tua untuk segera menyampaikan agar kami segera hari ini setelah pertemuan ini kami akan bicara dengan anak. Terus terang kami belum bicara dengan anak-anak, belum bicara dengan orang tua, dan kami akan mendengar bagaimana testimoni anak-anak terhadap kondisi ini. Kita berharap anak-anak semakin kuat menghadapi cobaan-cobaan ini, sehingga kita agar pastikan anak-anak sebelah kami anak Demikian tadi penyampaian dari kepala sekolah. Terima kasih.
Silakan Pak Alif Tegar ya, orang tua Alif Tegar, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya. Pertama setelah mendengar informasi ini, saya cukup sedih gitu ya. Karena ketika anak saya mulai masuk di bulan November lalu di sekolah, banyak hal yang saya rasakan manfaatnya. Pertama misalnya, berat badan anak saya sudah kembali normal. Kemudian proses pembelajaran juga sudah mulai normal kembali. Dan begitu banyak sebenarnya manfaat yang kami rasakan sebagai orang tua ketika pandemi ini terjadi, kemudian sekolah mengaktifkan kegiatan di sekolah. Kami melihat lebih banyak positifnya sebenarnya. Dan kami sangat mendukung, dan saya orang yang pertama mungkin yang mengiyakan anak saya untuk masuk ke sekolah dalam rangka itu tadi. Karena di luar ini terlalu banyak masalah yang orang hadapi sebenarnya. Jadi dibuka sekolah oleh Pak Kepala Sekolah pada waktu itu banyak membantu kami sebagai orang tua dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anak-anak, terutama anak saya yang memasuki ke perguruan ke depan. Jadi ketika ada informasi ini, ya mungkin seperti informasi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada waktu itu. Begitu guncang hati saya dengan adanya penarik kembali anak-anak untuk dikembalikan ke sekolah. Tapi itu sudah masalah yang sudah terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan ke depan ini Pak Kepsek, bagaimana persiapan anak-anak kami ini, terutama misalnya ada yang akan masuk mengikuti SPTN, pendaftaran SPTN yang menurut saya sudah beberapa hari lagi ke depan sudah mulai pendaftaran untuk SPTN. Yang kedua adalah persiapan pembekalan bagi anak-anak yang akan mengikuti SMPTN itu. Karena mungkin ada anak-anak yang ikut SMPTN, anak-anak yang mengikuti sekolah kedinasan gitu. Nah, tentu dari awal kami masukkan anak-anak kami ke SMA Wirabakti. Tujuan ini kan adalah ada yang ingin anak-anaknya masuk ke sekolah kedinasan, tentu sudah ada persiapan yang dilakukan sekolah dalam rangka mereka untuk melanjutkan di sekolah kedinasan itu atau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Ini menjadi hal yang harus persiapkan. Ingat waktu pendaftaran juga sudah semakin dekat. Dan sebenarnya sebelumnya saya berharap bahwa dengan adanya mereka di sekolah ini memudahkan mereka gitu. Tapi ketika ini dikembalikan kepada orang tua, berarti kan tanggung jawab itu banyak kepada orang tua gitu. Nah, sementara kan banyak hal yang terkait dengan SMPTN, terkait dengan sekolah kedinasan yang mungkin sekolah lebih tahu dibandingkan dengan orang tua gitu. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini untuk kedepannya perlu dipersiapkan oleh sekolah, bagaimana agar pada saat pendaftaran, pada saat mengikuti tes di sekolah kedinasan dan di SMPTN ke depan itu, anak-anak memang sudah siap gitu. Dari sisi mentalnya, siap dari sisi ilmunya, dan administrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut gitu. Mungkin itu Pak Yusek, cukup sedih saya mendengar. Tapi apa boleh buat, itulah peraturan, itulah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami seluruhnya hanya mendukung apa yang disampaikan oleh Allah. Terima kasih Pak Ketek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Kersek jawab, mohon ada informasi bagi orang tua siswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau menggunakan Android, silahkan ada titik 3 di samping ikon gagang telepon warna merah, diklik saja titik 3, kemudian akan tampil nanti beberapa ikon. Klik ikon
telapak tangan ya, supaya nanti Bapak Ibu terakomodir untuk sebagai peserta yang akan bertanya. Kalau menggunakan laptop atau PC, sudah ada di dalam jendela Teams itu, ada ikon telapak tangan, silahkan diketik saja. Kemudian bagi para peserta yang mengajukan pertanyaan, apabila sudah diizinkan, nanti kami hidupkan mikrofonnya, silahkan diklik. Kemudian perkenalkan dari kelas berapa ya siswanya, supaya nanti jawabannya disesuaikan oleh kepala sekolah. Siap, terima kasih. Silakan Pak Kepsek menjawab pertanyaan dari orang tua Alif Tegar. Mohon dihidupkan mikrofonnya Pak Kepsek. Baik, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu orang tua terhadap kami di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo, dan insya Allah terkait dengan kegiatan bimbingan untuk anak-anak kelas 12. Sebenarnya kami sudah mulai kemarin kami mulai bimbingan untuk memperkenalkan tes-tes psikotes kepada anak-anak dan tes potensi akademik yang biasa dihadapi oleh anak-anak baik di sekolah kedinasan ataupun di sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri. Itu kemarin sudah jalan, dan karena ini ada penyampaian oleh pemerintah anak-anak akan kembali ke rumah, insya Allah khusus untuk jadwal itu tetap kami akan laksanakan. Jadi anak-anak nanti akan tergabung di dalam room belajar, dan insya Allah pembimbingan itu kami akan jadwalkan khusus untuk kelas 12, baik untuk sekolah kedinasan atau untuk sekolah-sekolah yang perguruan tinggi negeri. Yang kedua adalah tanggal 15 ini itu kami akan melakukan pendampingan pada anak-anak yang akan memilih perguruan tinggi lewat jalur undangan. Itu ada 40% dari anak-anak kita, tidak semua kelas 12 akan masuk. Itu kami akan bimbing. Sebenarnya kami sudah rencanakan, kami pastikan mereka bimbing di sekolah ya, ini tanggal 18 sampai tanggal 23 Februari. Tapi untuk kelas 12 ini Bapak Ibu sekalian, karena kami diberikan izin oleh Kepala Dinas untuk pemulangan secara bertahap, ya mudah-mudahan sampai tanggal 15 ini anak-anak kelas 12 masih boleh ada di sekolah, sehingga pembimbingan dan memastikan anak-anak sudah terdaftar dan memilih perguruan tinggi itu sudah kita laksanakan di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Karena pengalaman kami, anak-anak itu kesulitan ketika akan mengklik pilihan pertama, pilihan kedua. Kadang-kadang ayah mengarahkan di sini, ibu berbeda pendapat dengan ayah, sehingga jadi bingung. Disitulah kita tentu ada kehadiran untuk bisa memberikan pemahaman pada anak-anak agar mereka tetap diskusi dengan sangat baik dengan orang tua, sehingga pilihan anak baik pilihan pertama atau pilihan kedua perguruan tinggi itu betul-betul diridai oleh ayah dan ibunya, kedua-duanya meridai. Itu yang biasanya kami bimbing. Jadi insya Allah untuk kelas 12 ini masih ada waktu. Tadi kami sudah pertemuan, kemungkinan yang akan kembali lebih awal ini adalah kelas Madya dan kelas Pratama. Itu kami akan kembali lebih awal, dan mungkin akan memberikan prioritas pada anak-anak yang ada di Gorontalo bisa ini, karena tadi yang diminta oleh Pak Kadis secara tahap, dan yang diutamakan adalah anak-anak yang dari Gorontalo. Yang kedua tadi kami mengulangi untuk rapid itu, jadi anak-anak itu harus tetap rapid walaupun mereka di Gorontalo, untuk memastikan bahwa mereka bebas dari virus di dalam tubuh mereka, sehingga mereka tidak termasuk orang yang ikut menyebarkan virus itu setelah kembali ke rumah. Jadi itu yang kami sampaikan.
Demikian juga untuk bimbingan-bimbingan yang lain, termasuk untuk kelas 10, ini akan mengikuti AKM ya, asesmen kompetensi minimal pada bulan September juga kami akan siapkan, sehingga pada saat itu insya Allah anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kita berdoa pada Yang Kuasa, mudah-mudahan secepatnya pemerintah daerah memberikan izin prinsip kepada kita dan pada sekolah-sekolah di Provinsi Gorontalo sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak kita, ya, oleh guru-guru yang ada di Wirabakti, betapa efektifnya ketika terjadi pembelajaran dengan tatap muka itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin ini yang akan kami tetap komitmen, anak-anak akan kami bimbing dan kami akan informasikan secara berkala ke orang tua masalah-masalah yang kami hadapi ketika berhadapan dengan pembimbingan khusus untuk masuk di sekolah-sekolah kedinasan dan termasuk melanjutkan perguruan tinggi. Kami akan sampaikan termasuk nanti program-program untuk genjot fisik Bapak Ibu. Nanti akan kami bagi program-program itu ke orang tua dan diharapkan pada orang tua untuk bisa mengawasi agar program-program fisik itu tetap terjaga, dan dengan program fisik Allah berat itu akan terkontrol dengan baik. Saya ini mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk persoalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak ada tangkap lagi Pak Alif Tegar ya, Pak Alif Tegar, orang tua Alif Tegar. Jadi kita lanjut sebagai informasi dulu bahwa 45 menit waktu rapat berjalan, sudah 112 yang diizinkan Allah bergabung dalam rapat ini. Dan bagi peserta yang tidak bisa raise hand-nya, mengangkat tangannya, bisa juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat, nanti ada waktu kami bacakan. Baik, kita masuk ke penanya selanjutnya, yaitu orang tua Hikmatul Haq ya. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kepsek, saya baru masuk karena baru selesai sidang. Kemudian tadi di Hikmatul Haq ada sampaikan ada rapat orang tua. Jadi mohon maaf saya baru masuk ini, sehingga saya tidak bisa mengikuti seluruh dari apa yang Pak Kepsek sampaikan tadi. Cuman bisa saya tangkap bahwa anak-anak secara keseluruhan itu akan dipulangkan. Seperti itu kira-kira Pak Kepseknya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kadis, tapi proses pemulangan akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Nanti yang kedua, nanti rapid antigen itu difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Bisa ini. Itu yang disepakati. Baik Pak Kepsek, saya lanjut. Aturan sudah begitu, kita harus samina waktona. Namun khusus ini, mohon maaf Pak, kita khusus untuk anak saya. Ini kan saya sudah masuk 5 bulan tugasnya di Ambon. Ya. Jadi anak saya ini kalau pulang ya paling cuma dengan kakak sepupunya dan kakak kandungnya sendiri. Jadi saya pribadi mungkin memohon kepada pihak sekolah, kalau sudah seperti itu aturannya, kami harus siap, dan saya pribadi menyarankan kepada pihak sekolah agar anak-anak yang jauh dari orang tua agar kiranya dapat lebih intensif untuk memberikan pengontrolan. Meskipun saya juga secara pribadi akan memberikan pengontrolan dari jarak jauh. Harapan-harapan orang tua dengan harapan insya Allah anak-anak kita akan sukses
Nah, apabila ada kendala-kendala, maka mohon dari pihak sekolah untuk segera mengkoordinasi dengan orang tua untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk selanjutnya. Saya hanya seperti itu Pak Kepsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kepala Sekolah menanggapi. Ya, baik. Terima kasih orang tua dari Matul Haq. Kami sampaikan untuk anak-anak ada di Gorontalo, insya Allah secara bergilir kami akan melakukan mau disampaikan patroli. Mungkin kami bukan yang untuk patroli, tapi kami akan kami nanti insya Allah ada razia media sosial. Kami juga akan masuk di media sosial anak untuk mengingatkan aktivitas mereka sehari. Yang kedua, khusus untuk daerah kalau mungkin jangkauannya tidak terlalu panjang, ini bisa kami pergilirkan teman-teman khusus untuk pemantauan di mana titik bertemu anak-anak. Karena di kami itu sudah ada data tempat di mana anak-anak biasa bertemu, dan insya Allah kami akan terhadap pertemuan-pertemuan dan kehadiran teman-teman yang berbakti yang berkunjung di rumah di mana ada orang yang sering berkumpul anak-anak di sana. Dan kesulitan kami adalah ketika kami akan memprogramkan untuk melakukan pertemuan di daerah yang jauh. Tapi insya Allah kami akan diskusikan juga bagaimana kami akan membagi diri. Ada yang akan kirim ke Sulawesi Utara dan mungkin ada titik yang ada di Sulawesi Tengah. Nanti kami akan diskusikan persoalan itu karena ini juga tidak tidak sederhana Bapak Ibu sekalian. Kami putuskan, insya Allah kami komitmen itu tetap ada Bapak sekalian berdasarkan pengalaman titik kumpul anak-anak dan kondisi pembelajaran yang efektif ketika kita online itu, sehingga pembelajaran online ini juga kami akan kombinasikan. Mungkin ada perjalanan teman-teman mungkin akan keliling ke Utara juga ke Sulawesi Tengah. Ya sekali kita memberikan penguatan pada anak-anak setelah kita kembali ke rumah. Dan khusus di daerah Gorontalo kan insya Allah mudah Bapak Ibu sekalian kami bisa melakukan pengontrolan. Mungkin kita bertemu kapasitas terbatas. Saya Kabupaten Gorontalo satu titik simpul kita bertemu di mana, Kota Gorontalo, kemudian Gorut kita bertemu di mana. Kalau ada orang tua yang memfasilitasi, yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita akan ketemu di situ untuk memberikan penguatan kembali, men-charge kembali anak-anak. Kalau boleh sekaligus ada kegiatan bersama, kita olahraga bersama, bisa ini, sehingga hubungan antara anak-anak dan kami di sini dengan orang tua akan terjalin dengan kuat, dan insya Allah itu akan menjaga dan mencegah anak-anak dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah orang tua dari Bapak Ika Matul Haq insya Allah kami akan konsisten untuk melakukan itu, khusus untuk daerah Gorontalo. Bapak orang tua komunikasi intensif dengan teman-teman wali kelas, karena nanti senjata kami adalah wali-wali kelas yang akan berkomunikasi dengan para orang tua dan anak-anak untuk rencana program kita untuk pertemuan di titik kumpul yang sudah akan kita bicarakan kemudian hari. Mungkin sebentar kami akan diskusi dengan anak juga, termasuk akan bertanya tentang titik kumpul mereka kalau mereka di luar. Karena data di kami anak-anak itu di luar mereka suka bertemu, berkumpul bersama. Dan mereka juga ada titik-titik kumpul yang sudah sampaikan ke kami, dan itu akan menjadi dasar kami membuat program ke depan untuk tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang efektif dengan adanya kehadiran guru di
tengah-tengah mereka. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Tidak ada tanggapan lagi Pak orang tua Himatul Haq ya. Kita lanjut kepada penanya selanjutnya, yaitu dari orang tua Aldi Aldilah Pratama. Apakah Pratama tingkat kelasnya atau namanya ini? Silakan Bu, Bapak ini atau apa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, anaknya kelas berapa Bu? Ya, yang kami hormati Bapak Kepsek SMA Wirabakti Gorontalo bersama staf Dewan Guru SMA Wirabakti Gorontalo serta wali-wali murid yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya akan memperkenalkan saya dari orang tua Adi Aldila Pratama kelas 12 PS2. Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena saat ini terlambat, baru selesai mengikuti rapat sosialisasi dari Kemenak. Kemudian setelah selesai rapat saya tahu apa ternyata ada surat undangan untuk wali murid untuk mengikuti rapat, dan pada saat ini Pak tidak sempat mendengarkan isi rapat tersebut. Jadi dalam kesempatan ini mohon kepada wali-wali murid yang sudah mendengarkan bahwa yang mendengarkan agar bisa dijelaskan kembali pada saya isi rapat orang wali murid pada hari ini. Dan kalau tidak salah dengar tadi sempat saya mendengar dari orang tua Iqbatul itu hanya siswa akan dipulangkan. Nah, begitu saya mendengar siswa akan dipulangkan, mulai dari situ Pak saya sudah merasa sedih, khawatir kenapa bisa dipulangkan anak-anak, sementara saya sebagai orang tua ini ya merasa tenang, tidak ada kekhawatiran untuk anak saya tinggal di asrama. Nah, bagaimana Pak dengan anak saya lagi kalau misalkan kembali ke kampung, itu lagi saya tidak kampung ini banyak pengaruh-pengaruh yang tidak bisa kami tidak bisa yang saja yang bisa kami kontrol. Selain dari itu karena anak-anak tidak selalu biasanya teman-teman datang dan biasa mengganggu itu konsentrasi belajar. Nah di sini saya mulai karena itu anak kami di sekolah sana kan merasa nyaman karena tidak ada gangguan. Itu saya minta penjelasan Pak kenapa pulang anak. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak Kepala Sekolah. Ya, baik, terima kasih Ibu dari Taruna Adi Aldila Pratama. Kami sampaikan pertemuan kita pada hari ini adalah kita mendiskusikan bagaimana proses anak-anak akan kembali ke rumah. Yang kedua, bagaimana setelah mereka ada di rumah dengan kegiatan pembelajaran yang tetap terpandu dari sekolah. Kenapa itu dilakukan? Karena tadi pertemuan dengan Kepala Dinas sudah menyampaikan ke kami untuk mohon kerjasama dan bantuan dari pihak sekolah dan kita semua agar kegiatan pelajaran itu dilaksanakan secara lain di rumah masing-masing. Kalau kita bertanya kenapa ini dilakukan atau kenapa anak-anak dikembalikan, maka kami sampaikan ke orang tua, mungkin kesimpulan kami di Wirabakti ini adalah jalan kehidupan yang harus kita hadapi bersama. Plus kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan segala potensi yang kami miliki untuk tetap mempertahankan kegiatan pembelajaran
secara tatap muka di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo, tetapi inilah jalan yang harus kami lalui, harus kami tempuh, dan bersama-sama dengan orang tua dan anak-anak, insya Allah kita tetap memastikan walaupun kita tidak bertemu pembelajaran tatap muka, tapi insya Allah pembelajaran kita akan lebih berkualitas dengan adanya intensitas pertemuan antara anak-anak dengan kami di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo dengan para orang tua. Insya Allah juga mungkin sebulan sekali kita akan melakukan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua untuk kami melaporkan isi program yang kami akan rencanakan ke depan, termasuk pemantauan kami secara langsung. Ya, tadi kami sudah jelaskan di orang tua yang bertanya, dari orang tua Ikomatul Haq, kami sudah sampaikan insya Allah. Kami dari pihak sekolah untuk daerah Gorontalo itu mudah sekali bagi kami untuk pemantauan. Yang kami akan diskusikan lebih intensif ini adalah ketika kami akan menugaskan orang termasuk pelatih dan satpam yang ada di Wirabakti untuk melakukan pemantauan di luar daerah, di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Tengah. Untuk daerah-daerah seperti Bengkulu, yang Irian Jaya, di Papua mungkin kami tidak bisa untuk bisa langsung ke sana. Mungkin ini kami sampaikan ke mohon ya sama seperti Pak Kepala Dinas kerjasama di antara kita sehingga ini bisa bahwa proses anak kembali ini akan kembali secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi sebentar kami akan diskusi dengan anak-anak siapa yang lebih dulu kembali. Jadi apakah Pratama, Madya atau Jadi kami akan diskusi dengan anak-anak juga. Kami tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anak-anak karena mereka lah harapan kita di masa depan. Mereka harus berpendapat dalam kondisi yang sulit. Dan kami akan fokus bagaimana bimbing mereka menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami minta waktu kepada Kepala Dinas mungkin beberapa hari ini. Tadi kami sampaikan insya Allah pemulangan itu akan kita mulai hari Sabtu. Jadi kalau kita repeat hari Kamis, insya Allah anak start kembali ke rumah itu mulai hari Sabtu. Cuman siapa yang akan start duluan, ini juga kami mohon saran dari orang tua dan juga kami akan diskusi dengan anak-anak baiknya seperti apa. Kami akan mendengarkan semua pendapat-pendapat itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin demikian sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Isna, ada tanggapan lagi? Ya, gini Pak, apakah ini anak saya kan sudah kelas 3, apa dipulangkan semua atau hanya yang mau pulang Pak, begitu? Baik, terima kasih. Info yang kami terima ya, anak-anak kelas 3 itu tidak ada yang mau pulang. Jadi oh iya. Iya Pak, saya Pak tidak mau kalau anak saya pulang. Menyampaikan pendapat mereka tidak mau pulang. Tetapi perlu kita pertimbangkan adalah Kepala Dinas minta tolong ke kita dan beliau minta kerjasama ke kita semua. Sehingga juga insya Allah kami akan diskus dengan dengan anak-anak taruna-taruni khususnya untuk kelas 3 ya. Jadi kami akan diskusi sebentar Bu saya ini dan kita akan fokus di situ ya, apa yang disampaikan Kepala Dinas itu, beliau minta tolong dan minta kerjasama. Jadi dua kata itu yang diulang-ulang tadi dengan pertemuan dengan kami. Dan itu juga yang kami akan sampaikan ke anak-anakku. Jadi insya Allah kita ini. Jadi
kita akan diskusikan dengan anak-anak. Baik, cukup Bu ya. Kita lanjut kepada penanya selanjutnya, yaitu Bapak Junarto dari Manado ya. Silakan Pak Junarto, kami persilakan menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa anaknya Pak? Silakan perkenalkan diri. Alhamdulillah, mau perkenalan kembali Pak Kesek. Sudah kenal ini, maaf. Saya orang tua kandung dari nama Taruna, nama siswa Akmal Hidayat Islamsyah, kelas 3 IPA 3. Salam talim kepala sekolah. Alhamdulillah bulan November kemarin bisa ketemu 4 mata bersilaturahmi langsung di sekolah. Baik Bapak, Ibu, orang tua yang sudah bergabung dalam meeting pada siang hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Kepala Sekolah, biasanya setiap meeting saya bisa masuk lebih awal, lebih dulu. Tapi karena satu dan lain hal, saya terlambat tadi kurang lebih 32 menit baru bisa bergabung. Saya mohon maaf. Tapi dari beberapa pertanyaan, masukan dari orang tua yang sudah terlebih dahulu, saya paham betul memang selama ini menjadi kendala bagi kita semua, permasalahan bagi kita semua. Aturan harus kita tegakkan. Kita harus ikuti dan tentunya itu semua ada baiknya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, baik oleh kepala sekolah maupun orang tua, terakhir termasuk ibu tadi juga menyampaikan tentang rencana kepulangan. Tentunya ini juga seyogyanya bisa diatur sedemikian rupa. Ini masukan dulu saja Pak, mohon maaf Pak. Sedemikian rupa agar kiranya tetap mana yang menjadi tanggung jawab siswa itu sendiri, orang tua, dan mana yang nantinya dari pihak sekolah untuk mengkoordinir itu kami orang tua tahu itu tentunya bisa terinformasikan. Saya memang sebelum rapat dapat undangan, saya coba telepon anak saya, cuman belum tersambung. Sampai berita ini saya baru dengar, tentunya rasa sedih seperti yang tadi Pak Alif sampaikan, salah satu orang tua juga itu ada di kita, di kami orang tua. Kita tidak usah sampaikan yang lain-lain terkait dengan apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Alhamdulillah semenjak kelas 12, Tarunawira khususnya mereka sudah terbuka. Kembali lagi mereka ke asrama, ke sekolah, apa yang nanti mereka akan lakukan setelah lulus. Jadi yang kita akan siapkan adalah bagaimana kita hanya menghadapi pandemi ini, bagaimana nanti ujiannya, bagaimana olahraganya, bagaimana berat badannya, tetapi seyogyanya kita juga bisa bantu sama-sama pikirkan selepas lulus, selepas ujian nasional, mendapatkan surat keterangan hasil ujian nasional, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Itu yang tentunya menjadi PR kita bersama. Memang di WA Group itu sudah disampaikan juga terkait beberapa pilihan di SMPTN, kedinasan maupun jalur undangan. Itu juga semua kita kembalikan ke anak kita. Kita orang tua tidak harus memaksakan bahwa lulusan Wirabakti harus jadi tentara, minimal bok kuning atau merah atau bahkan sampai perwira. Tetapi itu semua kita kembalikan ke apa yang anak-anak kita sudah dapatkan selama belajar menempuh pendidikan di SMA Wirabakti. Itu yang pertama. Kedua, tentunya terkait dengan apa yang saya pernah tanyakan di grup ini Pak Kepala Sekolah, terkait dengan sekolah kedinasan, jalur undangan maupun SMPTN. Saya juga sempat kaget kenapa pada saat anak kita mendaftarkan diri di sekolah di jalur undangan, pada saat diterima dan tidak registrasi ulang, maka gugur haknya dia akan melanjutkan ke sekolah kedinasan. Itu juga kita perlu minta klarifikasi mungkin secara langsung ataupun ada semacam undangan pemberitahuan. Yang sejak awal saya sampaikan setiap apa yang menjadi pemberitahuan, himbauan maupun informasi dari sekolah, kalau sifatnya bisa dikonsumsi untuk kita semua orang tua, seyogyanya juga dibantu dibuatkan edarannya Pak.
edaran atau pemberitahuan secara tertulis supaya kami juga paham. Termasuk nanti teknis bagaimana kepulangan anak-anak kita. Itu seyogianya juga mungkin selesai rapat ini silakan diinternalkan saja dulu supaya anak-anak, orang tua kami juga terutama di Manado juga siap menerima kembali anak-anak kita untuk kita didik kembali di rumah melalui sekolah daring yang artinya oleh lewat sekolah. Jadi barangkali itu Pak Kepala Sekolah, ini mohon maaf kalau memang situasi seperti ini, saya juga salah satu yang bertanggung jawab, berjuang di masa pandemi ini, di rumah sakit ini, dan ini juga insya Allah akan segera berakhir. Kalau kita lihat sekedar informasi juga, kebetulan kami di Kementerian Kesehatan, kita bisa mendapatkan akses bagaimana pertumbuhan atau perkembangan pasien yang dirawat di rumah sakit. Itu ada satu aplikasi, itu bisa diakses semua saja, itu namanya Siranap. Kita bisa akses dari secara umum bahwa ternyata di Gorontalo, saya punya data, rumah sakit Auli Sabu saja itu sudah 70% kosong tempat tidurnya. Artinya apa? Berarti peningkatan lonjakan pasien positif yang dirawat di rumah sakit itu sudah semakin menurun. Dan itu semua juga terjadi di rumah sakit Sulawesi Utara, Gorontalo, dan sekitarnya. Dan insya Allah ini akan segera berakhir. Informasi-informasi ini juga harapannya bukan sebagai ketakutan bagi kita semua, tetapi ini sebagai informasi yang memang real yang kita bisa akses sewaktu-waktu. Ini sebagai informasi, kalaupun sudah ada yang tahu, insya Allah kita sambil mengingatkan dengan yang lain. Kalaupun memang belum ada yang sempat terinformasikan ini, saya membantu menginformasikan dari Kementerian Kesehatan, sudah ada satu aplikasi yang kita bisa lihat bersama. Kalau kita pengen tahu bagaimana ini corona, ini pasien, bagaimana di mana-mana ada pasien corona, itu kita bisa pastikan seperti itu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan untuk kita semua, protokol kesehatan untuk kita semua, apapun yang sekolah sudah berikan kepada anak-anak kita, di detik-detik terakhir anak kita akan mengakhiri pendidikan di sekolah, tentunya harapannya banyak sekali kesan dan pesan yang kita dapatkan dari orang tua, kenapa kami memilih sekolah Wirabakti ini. Barangkali ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Kepala Sekolah menanggapi. Ya, baik, terima kasih Bapak Akmal yang telah memberikan beberapa masukan kami. Insya Allah ada tim humas yang insya Allah akan membuat sementara membuat notulen pertemuan kita, dan hasil pertemuan ini nanti akan di-share di orang tua. Yang kedua juga termasuk beberapa ketentuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di rumah, juga kami akan share ke Bapak Ibu sekalian, sehingga masing-masing kita ada pegangan untuk itu. Nanti kalau sebentar juga ada tim kami ya dari Pamong, dari pelatih yang akan jalan ya, baik ke Sulawesi Utara atau ke Sulawesi Tengah, termasuk ke Gorontalo, juga nanti akan kami sampaikan ke para orang tua, sehingga orang tua ini sudah tahu bahwa ada tim kami yang akan melakukan pemantauan langsung di lapangan tentang bagaimana kondisi anak-anak, baik pembelajaran mereka atau karakter mereka. Tapi kami mohon pada orang tua tidak usah repot-repot ketika ada tim kami yang akan turun di lapangan. Soalnya mereka adalah petarung yang sudah disiapkan untuk bisa menghadapi segala kondisi yang ada. Kemudian yang berkenaan dengan melanjutkan studi, Bapak Ibu sekalian, ada ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, anak-anak yang lulus di lewat jalur SNPTN atau jalur undangan, ini kalau mereka tidak mendaftar atau tidak meregistrasi kembali, itu mereka akan mendapatkan penalti, termasuk hak mereka untuk di sekolah kedinasan itu akan gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu kemarin kami sudah sampaikan ke anak-anak, kalau misalnya mereka masuk di
jalur undangan dan dinyatakan lulus di jalur undangan, maka sebaiknya tetap melakukan registrasi. Jadi setelah melakukan registrasi, silakan masuk di sekolah kedinasan. Jadi kalau begitu kan berarti anak-anak kita tetap tercatat sebagai mahasiswa. Jadi haknya untuk melanjutkan studi di sekolah kedinasan tidak akan otomatis digugurkan. Ini itu yang kemarin sudah disampaikan ke anak-anak dan tahun ini juga berlaku. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan berkenaan dengan yang disampaikan tadi. Terima kasih atas segala dukungan, termasuk tadi diingatkan ya indikator aman COVID-19 itu juga sudah terbuka ya di kita, tetapi ya mungkin bukan tempatnya kalau kita mendiskusikan indikator aman COVID itu di diskusi ini. Seperti tadi jumlah kematian, jumlah yang dirawat dan sebagainya itu ada sekitar 12 indikator aman COVID itu ya mungkin butuh ruang tersendiri untuk mendiskusikan dengan berbagai macam pihak ya. Yang jelas kami paham betul dengan indikator-indikator itu sehingga ketika disampaikan daerah kita ini begini dan begini, kita bisa mengetahui data-data itu dengan baik. Tapi ya kita tidak usah memperpanjang persoalan itu. Kami fokus Kepala Dinas minta tolong dan kerjasama. Jadi itu dua hal yang disampaikan ke kami dan kami menutup diskusi dengan itu. Kami insya Allah siap menolong dan siap bekerja sama. Hanya tadi kami sempat, jadi kami ya seperti tawar-menawar ya, kalau kami bisa bekerja sama, maka apa yang bisa didapatkan oleh anak-anak kami gitu. Jadi itu. Jadi kalau kami bisa membantu, apa yang bisa dibantukan untuk anak-anak kami. Itu. Dan insya Allah beliau insya Allah bisa membantu buat anak kita ke depan. Bisa ya. Mungkin demikian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kami informasikan lagi, sudah 1 jam 15 menit rapat berjalan, ada 106 peserta, dan mungkin di sebagian perangkat Bapak Ibu yang tampil itu hanya 1 orang ya, atau nama Ibu saja. Tapi di sini ada 106 peserta. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, karena mikrofonnya secara otomatis dimatikan, silakan mengajukan atau mengangkat tangan atau mengklik tanda telapak tangan, nanti kita akan akomodir. Dari tadi ini yang mendominasi adalah kelas 3 ini. Mana lagi yang kelas Madya dan Pertama? Kami tunggu ya. Silakan selanjutnya Ibu Dwi Ayuningrum. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ibu Dwi Ayuningrum yang sudah raise hand. Kayaknya tidak standby ya. Kita lanjut ke orang tua dari Farel Syukur. Ya, silakan. Orang tua Farel Syukur, hidupkan mikrofonnya. Orang tua Muhammad Farel Syukur, diklik ikon mikrofonnya. Halo? Baik, tidak standby ya, atau mungkin jaringan. Ya, kita lanjut lagi. Ini Pak Hayanusa kembali ya. Mungkin tadi masih ada. Kita terima Pak Kepsek ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita coba. Silakan Pak Hayanusa. Dihidupkan mikrofonnya Pak. Terima kasih. Baik. Izin, kedengaran suara saya? Ya, silakan. Mohon maaf, ini yang kedua kali Pak Kepsek. Saya ingin bertanya saja masalah waktu ini. Ya, pengalaman yang Maret kemarin kan katanya cuma 2 minggu. Ini yang pengalaman di sekolah yang lama ini. Nah, sekarang ini apakah ada batas waktunya pemulangan yang kemudian balik lagi ke sekolah Pak Kepsek? Itu saja Pak Kepsek, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sekolah.
Baliknya kapan? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, kami akan tetap memproses permohonan izin ya buka sekolah Bapak Ibu sekalian, dan kita akan menunggu kapan pemerintah provinsi akan memberikan izin ke kita. Mudah-mudahan ada ruang dialog untuk itu. Kita sama-sama bedah indikator aman COVID-19. Ya, kita sama-sama lah kita duduk bersama indikator yang sudah kita ketahui, ini kita coba bukalah data-data yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Junarto ya tentang kondisi pasien yang dirawat, itu kan salah satu indikator yang ada, termasuk berapa jumlah yang meninggal juga termasuk indikator yang ada. Jadi semua ya, jadi ada sekitar 12 indikator yang kemarin kami bedah bersama bisa ini. Dan mudah-mudahan kalau ini sudah terkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, mudah-mudahan secepatnya akan ada izin kebolehan untuk membuka kegiatan pembelajaran untuk mungkin seluruh sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan mengacu ke indikator yang ada. Tadi juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ke Kepala Dinas. Di SKB 4 Menteri itu kan sekolah menyiapkan segala hal ya, termasuk daftar periksa. Yang daftar periksa itu ada daftar periksa yang mengacu ke Kementerian Kesehatan, dan juga kami menyiapkan segala fasilitas, segala peraturan. Nah, itu kita sudah penuhi. Tetapi pemerintah itu di SKB 4 Menteri itu juga diminta untuk melakukan pemeriksaan sekolah-sekolah yang sudah siap untuk itu. Nah, itu juga yang coba kita komunikasikan lebih lanjut, sehingga insya Allah dalam waktu dekat ini akan turun tim untuk segera melakukan verifikasi terhadap kesiapan yang ada di kita. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Junarto ya, membuka ruang untuk kita diskusi, kita bedah satu-satu indikator aman COVID-19 itu di Provinsi Gorontalo, sehingga kita tahu dan masyarakat pun semakin tercerahkan bahwa cara kita menetapkan itu tidak dilihat dari hanya satu indikator saja. Misalnya ada terjadi kenaikan positif, misalnya ada terkonfirmasi itu ada kenaikan, itu kan hanya baru satu indikator. Masih ada indikator-indikator yang lain yang perlu kita perhatikan. Tetapi mungkin bukan ruang untuk kita diskusi ini, insya Allah ada diskusi khusus untuk persoalan itu, sehingga kita semakin tercerahkan bahwa penetapan indikator aman COVID-19 itu betul-betul sudah ada acuannya di Kementerian Kesehatan. Mungkin demikian Pak, kami belum bisa memberikan jawaban sampai berapa lama yang kita anak-anak berada di luar. Tapi insya Allah kita berusaha secepat mungkin. Mudah-mudahan ini kami akan berjuang lagi untuk bisa mendapatkan izin prinsip itu dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Mungkin demikian Pak Yahya. Mohon maaf belum bisa menjawabnya yang memuaskan. Baik, kita lanjut kepada penanya seterusnya, yaitu kita coba lagi Ibu Dwi Ayuningrum. Sudah standby, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ibu Dwi Ayuningrum. Ya, kita lanjut saja ke penanya selanjutnya, yaitu Bapak Lun Hulopi. Silakan Bapak dihidupkan mikrofonnya. Pak Lun Hulopi, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, Ibu. Ya. Ya, silakan Bu. Ibu. Iya, ini perkenalkan saya nama orang tua dari Nabila Alisa Salsabila, kelas 10. Kelas 10. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan rapat ini, karena rapat itu menjadi ajang kita untuk bertemu, walaupun hanya lewat media. Terima kasih. Di sini saya hanya
kalau diizinkan mengusulkan untuk kiranya jadwal pemulangan taruna-taruna ini dijadwalkan, Pak, karena setahu kami pemeriksaan rapid reagen itu jam bisa diambil. Dan kebetulan untuk minggu ini kita punya liburnya itu 3 hari, dari hari Jumat ke Sabtu Minggu. Sekiranya di hari yang 3 hari ini mungkin kita bisa dijadwalkan, karena mengingat mungkin rata-rata kita orang tua adalah pegawai yang hanya menggunakan waktu liburnya kita ini untuk menjemput anak-anak. Apalagi kami yang di daerah ujung Pohuwato. Ini hanya saran, Pak, diizinkan, mohon maaf. Kemudian yang kedua, kami sebagai orang tua dari Kabupaten Pohuwato, mungkin yang seperti Bapak saya tadi sampaikan, bahwa akan ada pertemuan mungkin sebulan sekali antara anak dengan guru. Dalam hal ini saya secara pribadi mungkin kami akan memfasilitasi tempat, tetapi tahu betul bahwa Pohuwato itu rata-rata pun mungkin bisa menyediakan untuk kita bertemu. Tetapi secara pribadi kami akan siapkan kalau memang orang tua yang di Pohuwato ini setuju atau bagaimana, nanti mungkin tanyakan juga kepada anak-anak kami yang dari khususnya Pohuwato. Kami akan siap memfasilitasi tempat untuk itu kumpulnya, Pak. Mungkin demikian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik, terima kasih Ibu yang telah menyampaikan saran kepada kami. Terima kasih atas kesediaan untuk memfasilitasi di Kabupaten Pohuwato. Terima kasih. Insya Allah, Bu, kami akan dekat Pohuwato, dekat 3 jam udah sampai di Pohuwato, paling lambat 4 jam insya Allah bisa ini. Kami akan melakukan pertemuan dengan anak-anak. Nanti kita diskusikan bersama di mana titik kumpul anak-anak yang ada di Pohuwato, sehingga kita bisa kumpul di satu tempat bersama-sama di tempat itu. Yang berikut insya Allah tepatnya setelah ini kami akan rapat dengan anak-anak. Jadi untuk membuat jadwal kepulangan yang di pikiran kami itu, insya Allah hari Kamis itu anak-anak akan ikut rapid antigen yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sisa ini. Dan rencananya hari Sabtu itu kita sudah mulai anak-anak sudah mulai kembali ke rumah masing-masing hari Sabtu bisa ini. Kan kami minta waktu mungkin hari ini, besok, sampai lusa, sampai hari Jumat ini kami akan gunakan untuk memacu penanaman ini ke anak-anak, karakter dan beberapa akhlak-akhlak yang akan coba kami tanam pada anak-anak, sehingga itu akan jadi bekal mereka setelah pulang ke rumah. Insya Allah chat akan segera ke orang tua. Kemungkinan yang sudah ada itu insya Allah di Sabtu ya, hari Sabtu itu udah. Tapi jika ada Bapak Ibu yang minta hari Jumat, insya Allah juga kami akan diskusikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita terbuka dalam persoalan ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Menunggu pertemuan dengan anak-anak dulu sebentar, baru kami akan memastikan ke orang tua tentang jadwal itu. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ya, baik. Kita langsung ke penanya selanjutnya. Dan kami ingatkan lagi, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Kalau di Android, silakan diklik ya, tanda titik 3 putih. Kemudian bisa mengklik gambar telapak tangan supaya kami akomodir nanti. Kita lanjut kepada penanya seterusnya, yaitu orang tua Farel. Silakan. Iya.
Ya, orang tua Farel, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ada gambar mikrofonnya, Bapak, Ibu. Ya, kita lanjut saja pada penanya berikutnya, yaitu orang tua dari Priyonoto Suwandi. Silakan. Orang tua Priyonoto Suwandi, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ortu Priyonoto Suwandi. Baik, kita langsung penanya selanjutnya karena waktu ini sudah berjalan terus, yaitu orang tua dari Muhammad Fauzan atau Muhammad Fauzan ini. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, saya orang tua dari Muhammad Fauzan, kelas 12 IPA 3. Saya ingin menanyakan tentang kebetulan anak kita sudah kelas 3. Bagaimana nanti kalau sebentar ujian akhir anak-anak itu rencana pelaksanaannya kapan dan rencana pelaksanaannya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Prasekolah. Mungkin pertanyaan sudah berulang-ulang dari tadi. Dihidupkan mikrofonnya, maaf Pak, mikrofonnya dihidupkan. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah Gorontalo akan pada tanggal 18 April. Salah tanggal 18 April dan kemarin itu disampaikan bahwa di surat itu plan itu akan dilaksanakan secara online, secara virtual. Dan insya Allah terpakai akan mempersiapkan diri untuk ujian online itu diperkeras, tetapi karena akan disconnected. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada jaringan ini agak bermasalah, ini mendung-mendung ini di wilayah Suwawa dan sekitarnya. Kita akan coba menggabungkan lagi. Ya, gimana ada tanggapannya Ibu orang tua dari Muhammad Fauzan? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Insya Allah kami juga akan mendukung pihak dari pihak sekolah untuk mendukung anak-anak belajar dari rumah. Ya, baik. Terima kasih Bu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini Ibu
Lun Hulopi masih mengangkat tangan, tidak capek Bu? Silakan diturunkan. Atau yang bertanya lagi silakan. Oh sudah. Baik, orang tua ada yang pertama yang ingin bertanya silakan. Insya Allah sebentar video meeting ini, videonya kalau diizinkan kepala sekolah nanti kami upload di YouTube. Silakan bagi orang tua nanti yang tidak bisa mengikuti rapat. Selain daripada resume rapat sebentar yang akan dikeluarkan oleh Humas. Muhammad Fauzan bertanya lagi silakan. Ya Pak, satu lagi Pak. Kalau Ya. bisa anak-anak yang kelas 12 berhubung mungkin ini akhir dari pertemuan mereka di sekolah, kalau bisa ada foto-foto bersama seperti yang angkatan-angkatan tahun lalu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak, ada foto bersama dengan anak-anak. Minta foto bersama dengan anak kelas 12 Pak kalau mereka dipulangkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami insya Allah sebentar akan diskusi dengan anak-anak yang pertama. Yang selalu ditanya oleh anak-anak yang pertama itu kapan mau pakai baju tentara. Jadi insya Allah sebentar kami akan diskusikan, kami akan bagi baju tentara di anak-anak. Dan insya Allah kami akan buat mungkin satu hari ya. Nanti kami akan diskusikan apakah satu hari kita akan latihan bersama di Wirabakti. Setelah itu kita nanti sama-sama dengan Pak Indra, tim Humas, kita akan foto-foto anak-anak yang pakai baju tentara walaupun hanya satu hari saja. Bisa ini insya Allah itu. Kemudian juga sesi foto dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Insya Allah tetap akan kami lakukan dengan anak-anak sebentar. Jadi ada dengan wali kelas, dengan ini nanti tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi insya Allah kami akan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak Rizal, silakan Bapak menghidupkan mikrofonnya. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan anaknya kelas berapa Pak? Ya, kelas 11. Kelas 11 ya. Silakan Pak. Saya orang tua dari Muhammad Izul Muslimin Arsyad. Saya begitu mendapatkan berita berusaha untuk bergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan ini walaupun keterbatasan kemampuan untuk tidak seperti anak-anak kita ya, mereka begitu cepat untuk saya tadi utak-atik mohon maaf dan baru bisa bergabung. Ada itu perasaan saya yang sekalipun ini pandemi tapi ada rasa bersyukur kalau mereka itu berada di Wirabakti. Tetapi pertemuan hari ini sekilas karena ini saya jujur terlambat bergabung, jadi pasti hanya hal yang dijelaskan saya kurang dan mendapatkan informasi itu. Tapi dari diskusi yang sudah berkembang, yang saya tangkap adalah anak-anak akan dikembalikan dulu sementara barangkali sifatnya ke rumah ke orang tua dan akan melakukan proses belajar secara daring sebagaimana biasa. Walaupun sesungguhnya menurut kami sejak mengantarkan anak karena kemauannya yang begitu juga keras itu kemudian bertemu dengan pihak Wirabakti. Memang pihak Wirabakti tidak pernah meminta, tapi kalau ada orang tua yang mempercayakan anaknya untuk belajar, maka Wirabakti pun tidak menolak. Memang bahasanya sangat cukup bijak. Karena kami pun kalau di rumah, kami berpikir anak-anak ini kan sulit untuk kita kontrol, untuk mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Kami berpikir kalau di Wirabakti malah justru aman dan bisa dalam proses belajar mengajar
insya Allah malah lebih bagus target dan capaian hasil daripada belajar itu. Tapi pertemuan hari ini kalau ada kebijakan lain, kami pun samina wa'ta'na saja. Ya, atas kebijakan dari pimpinan sekolah. Karenanya di Jogja yang kami tangkap, apakah kalau memang demikian, kapan kami selaku orang tua karena dari Manado datang menjemputnya, dan apakah karena kayak kemarin juga kami akui memang luar biasa protapnya yang berlaku di Wirabakti. Mobil kami pun harus masuk kotak sterilisasi itu untuk kemarin, dan bahkan kami pun suhu dan seterusnya. Anak-anak pun demikian melewati rapid tes di persyaratan masuk. Karena kalau mereka keluar ini tidak ada persyaratan lain dan seterusnya, mohon sekilas barangkali, mohon maaf kalau sudah berulang-ulang ini akan dijelaskan karena baru bisa bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diulang lagi Pak Kepsek. Baik, terima kasih Bapak Izul dari Manado. Iya, insya Allah proses itu hari Kamis insya Allah kami akan melakukan rapid antigen yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, dan setelah antigen itu hari Kamis insya Allah hari Sabtu akan keluar daftar nama-nama yang akan dijemput oleh orang tua. Jadi itu kami akan sampaikan di grup anak-anak yang akan dijemput pada hari Sabtu itu. Kemudian protapnya juga, penjemputan juga mirip-mirip seperti kemarin ya. Jadi masuk, baru jemput anak-anak, langsung naik mobil ya, langsung berangkat ya. Jadi nanti upacara yang biasa kita buat di Wirabakti juga kita akan minimalkan, sehingga kita pastikan bahwa walaupun anak-anak akan kembali, protokol kesehatan tetap terjaga. Kami pun melakukan rapid antigen ini juga untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang kembali ini, mereka kembali dalam keadaan sehat, tidak ada virus yang bersarang di dalam tubuh mereka. Itu yang kami lakukan untuk memastikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan untuk proses itu. Lagi akan dilakukan rapid antigen. Kalau yang rapid berarti dilanjutkan ke swab. Kalau swabnya nanti positif berarti dia akan kami karantina di Wirabakti. Kalau dia negatif itu bisa langsung dijemput oleh orang tua. Antigen lanjutkan dengan swab yang negatif, maka kami ada kesempatan hari Kamis itu kami akan sampaikan ke Bapak Ibu, karena hasil itu insya Allah dalam beberapa menit sudah ada hasilnya, jadi tidak ya. Sehingga tidak dan step dari anak-anak kita. Mungkin demikian. Bapak Izul. Ini Pak Idram dari Bengkulu ada info Pak. Baik Bapak Ibu, ini kelihatan jaringan. Nanti kami akan diskusi dengan
Baik Bapak Ibu, sekedar info untuk video masuk kami nonaktifkan dulu ya karena agak berat ini. Jaringan lagi tidak stabil, untuk video masuk kami nonaktifkan. Sebentar kalau sudah stabil baru kami tampilkan lagi, izinkan lagi untuk video masuk. Iya, mungkin kita close statement Pak Indra. Ya, silakan Pak Kepala Sekolah. Ini sudah mendekati waktu asar juga ini. Baik, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah ikut bergabung dalam pertemuan ini. Kami berikan kesimpulan yang pertama, anak-anak insya Allah secara bertahap akan dikembalikan ke orang tua, dimulai pada hari Sabtu insya Allah. Yang kedua, silakan Bapak Ibu berkomunikasi intensif dengan wali kelas untuk bisa memastikan waktu kepulangan anak-anak kita ke rumah. Yang ketiga, insya Allah kami tetap komitmen untuk tetap mengawal anak-anak kita dalam pembelajaran walaupun kita pembelajaran secara online. Yang keempat, kami sampaikan ke orang tua, insya Allah kami tetap akan memprogramkan pemantauan langsung di lapangan, baik di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan utamanya di Gorontalo. Nanti kami akan programkan, nanti kami akan komunikasi dengan para orang tua, titik kumpul di mana anak-anak kita kumpulkan ketika ada tim dari Wirabakti akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, baik di Sulawesi Utara atau di Sulawesi Tengah. Untuk daerah yang jauh-jauh mungkin kami tidak bisa menjangkau langsung melakukan pemantauan tatap muka bersama dengan anak-anak kita. Kemudian yang berikut mohon hanya Bapak Ibu sekalian agar secepatnya pandemi COVID-19 segera berakhir di negara kita, termasuk di Provinsi Gorontalo, sehingga pembelajaran ini akan kita laksanakan secara tatap muka. Dan terakhir kami mohon maaf pada orang tua semua, kami telah berusaha sekuat semampu kami, tetapi inilah jalan hidup yang harus kita tempuh. Inilah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita untuk bisa bersama-sama belajar dan mendapatkan pengalaman bagaimana pembelajaran kita kembali lakukan secara online. Dan kami telah ada pengalaman pembelajaran online sebelumnya dan pembelajaran offline telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kombinasi keduanya akan menjadi modal besar bagi kami untuk tetap melakukan pemantauan secara melekat terhadap anak-anak kita yang ada di luar ketika telah kembali. Terima kasih kepada Allah, kita berserah diri, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa berupa balasan kebaikan. Demikian, nasallallahu qarib wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya close statement dari kelas sekolah tadi, maka berakhirlah rapat kita pada siang hari menjelang sore ini. Sebentar resume rapatnya akan kami sampaikan melalui Wakasek Humas, melalui grup-grup masing-masing kelas, dan insya Allah juga nanti ada rekamannya yang akan kita tampilkan di YouTube. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup rapat kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya mohon waktu akan bertemu dengan anak-anak setelah ini. Terima kasih. Mohon izin saya meninggalkan room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang ingin diskusi bebas silahkan. Mikrofon saya sudah izinkan untuk dibuka. Silakan siapa yang ingin memandu.
Silakan dihidupkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, bisa kedengaran? Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu saling sharing. Siapa yang bisa memandunya? Ini Farel Syukur sudah hidup mikrofonnya. Silakan orang tua Farel untuk berpikiran dengan teman-teman yang lain. Tadinya mau sampaikan, anak saya 2 itu, jadi kelas 2 sama kelas 3. Itu kepulangannya bagaimana? Apakah kelas 3 memang harus pulang atau cuman yang kelas 1 sama kelas 2? Halo? Halo, ya Bapak, tadi sudah disampaikan, mungkin Bapak terlewatkan ya. Nanti ditunggu saja di grupnya resume rapat hari ini, karena rapat sudah ditutup Pak. Insya Allah nanti ada di grupnya masing-masing nanti Pak. Oh iya. Iya, makasih. Iya Bapak. Mohon izin saya live meeting ya. Assalamualaikum.